Oke, testing. Halo Cecil. Halo Kak, Oke, gimana kabarnya? Baik? baik Kak. Oke. Aduh, udah lama kita nggak ketemu ya. Mohon maaf kakak. Eh, ada halangan kemarin. Hmm, Iya, nggak apa-apa Kak. Iya. Jadi Cecil ikutan ini SNM juga. Iya Kak. Oh, jadi daftarnya kemana? Pilihannya kemana? Ke UI. Jurusannya? Kriminal. Enggak, jurusannya yang pertama administrasi negara sama kesejahteraan sosial. Kesos ya. Ya. Kalau Kesos tuh lumayan terkenal ya. Bahkan di kalangan anak IPA juga Kesos tuh eh, kalau nggak Kesos, Kesmas. Kalau Kesmas itu IPA ya, Saintek ya, kesehatan. Kesos ya, terkenal juga. Nggak apa-apa, Cecil. Kadang eh, ya kakak nggak tahu ya Semansa itu. Tapi alumninya gimana? Banyak nggak yang lulusan SNM ke UI? Eh, Kalau misalkan dilihat dari 3 tahun terakhir yang ke Mhm. UI lumayan sih Kak. Oh, lumayan ya. Udah ada peluang lah ya. Kalau kakak dulu SNM nggak ada peluang sama sekali. Tahun ya apa ya tahun lalu ya berarti kakak tingkat kakak 2 tahun atau 3 tahun itu SNM nggak bahkan ke USU aja cuma berapa gitu apalagi ke ITB gitu jadi sekolahnya track record sekolahnya agak eh, kacau ya gitu. Jadi kalau kakak dulu berjuangnya cuma di UTBK gitu mau nggak mau ya gitu jadi paksain lah pahami materi SMA dan untungnya ya karena kakak pahamin benar-benar materi SMA ya kakak sekarang bisa ngajar ya gitu jadi itu plus poinnya lah gitu jadi prepare UTBK juga bukan hanya prepare materi tapi mental juga ya semuanya bukan cuma SBM atau UTBK tapi semua jalur ya gitu apalagi anak-anak yang ngerantau. Jadi Cecil ngerantau nggak kalau misalkan ke terima UI? Nanti mau izin buat ngekos sih, tapi nanti lihat mama dulu. Mama boleh Hmm, apa enggak? kalau enggak berarti bisa bolak-balik ya. Iya Kak. Oh iya. Kalau bolak-balik jauh nggak ke UI itu? Enggak sih, kan ada KRL. Oh iya, benar juga ya. Kalau Jakarta nggak tahu Jakarta sih, cuman katanya eh, kalau apa ya mobilitas Jakarta enak katanya, mudah. Yes, good luck ya, Cecil. Semoga yang terbaik ya. Oke, ya hari ini kita bahas geometri sudut. Kakak belum download ini. Sebentar ya. Share screen dulu. Udah kelihatan? Kelihatan Kak. Oke. Hmm. Berarti kakak curious, ini kan kemarin Cecil TF-nya 10 pertemuan, maksudnya 10 pertemuannya habis gitu ya? Jadi nggak lanjut lagi. Nanti kalau misalkan itu pengen lihat dulu sih Kak, kalau misalkan nanti alhamdulillahnya lolos SNM, nggak lanjut, tapi kalau misalkan nggak, paling lanjut lagi. Oke. Nanti kabarin aja ya ke kakak ya. Iya, Baik Kak. semoga lah bisa lolos SNM, nggak usah pusing-pusing UTBK ya. Amin. Kalau kakak dulu kalau di sekolah yang favorit, itu kakak udah pede banget deh. Udah pede banget. Kalau kakak kalau di Medan ya, itu terkenalnya kalau swastanya Sutomo. Sutomo satu. Nah itu jalur undangan atau jalur SNM itu keren bisa ya peluangnya gede ya dibandingkan sekolah kakak. Gitu. Jadi kakak dulu ya ya udahlah. Bahkan tahu nggak kalau kakak dulu dari kelas 11 aja udah prepare UTBK beli buku wangsit yang tahun 2019 terus tahun depannya beli lagi yang 2020 dan kakak juga itu ya ajak atau buat kelas gitulah kayak penggerak gitu kalau yuk UTBK ya belajar bareng-bareng gitu di kelas 11 dan ya nggak laku ya, karena sekolah swasta ya jadi mereka juga bakalan ke swasta juga tapi lumayan banyak sih yang sekolah kakak tuh yang ke USU PTN soalnya kakak dulu SMA di swasta terus dari SD jadi nggak tahu keadaan
sekolah negeri gimana. Tapi kayaknya lebih tergantung sekolah ya. Cuma sekolah kakak tuh ya bodo amat tentang ini. Makanya UTBK aja. Oke, yuk kita belajar. Hari ini kita belajar tentang geometri sudut. Geometri artinya ya gambar-gambar ya. Geometri. Tapi geometri tentang apa? Bukan tentang sisi, panjang, luas, lebar, volume, tapi tentang sudut dulu. Jadi sebelum belajar bidang datar, belajar dulu sudut gitu. Baru bisa sedikit connect lah gitu ya. Jadi gini, sudut itu apa sih? Nah itu dulu. Apa yang Sisil tahu tentang sudut? Sudut itu Hmm, apa itu sudut? uh, apa sih yang pinggirannya dari sebuah bangun datar gitu nggak sih Kak, yang bentuknya itu segitiga, kalau misalkan dikasih lingkaran kecil gitu tuh uh, kayak segitiga gitu. Terus bernilainya tuh ada 60 derajat sampai 90 derajat. Oke. Jadi intinya sudut itu terbentuk karena ada dua garis, benar nggak? Iya. Oke, kalau ada dua ruas garis seperti ini, bagaimanapun bentuknya, kalau ada seperti ini, pasti ada sudut. Nah, jadi yang besar bukaan antara dua garis, atau kalau di sini ruas garis ya, karena ruas garis itu kan berhingga, ada nilainya. Kalau garis itu panjang banget, nggak ada nilai panjangnya. Gitu. Kalau ruas garis itu ada nilainya berhingga, misalkan panjangnya 2 cm, itu ruas garis ya. Nah, kalau ada dua ruas garis seperti ini, dan memotong di satu titik, jadi titik potongnya di sini. Nah, mereka kedua garis itu membentuk suatu bukaan. Nah, bukaan itu namanya sudut. Gitu. Nah, sudut ini bergantung pada apa? Bergantung pada ini, jarak dari ke titik ujung dari dua ruas garis ini. Semakin besar bukaannya, maka semakin besar sudutnya. Semakin besar sudutnya, maka semakin panjang yang warna merah ini. Gitu. Jadi kalau eh, sudutnya kakak perbesar lagi seperti ini, kayak buka banget gitu, kayak nggak banget gitu ya, kayak buka banget deh gitu. Jadi alpanya gede ya. Nah, alpanya gede, maka garis putus-putus yang warna merah ini juga semakin besar. Seperti itu. Jadi ada hubungan nih antara sudut dengan sisi gitu. Semakin besar sudut, maka sisi yang di hadapan sudutnya, di seberang sudutnya di sini itu semakin besar juga, semakin panjang. Tapi kalau semakin kecil sudutnya ya semakin pendek, semakin menutup gitulah istilahnya ya. Jadi kalau seperti ini, sap sap, nah kecil ya, berarti panjangnya juga kecil nih garis warna merah. Seperti itu. Jadi ada hubungan antara sudut dengan sisi. Tapi sisinya yang apa? Yang dihadapkan oleh sudut ini, di seberang sudutnya. Di seberang sudutnya sisi yang warna merah kan ya. Nah, berarti hubungannya itu sudut itu dengan sisi yang warna merah seperti itu. Nah, inilah cikal bakal munculnya segitiga atau yang bisa kita operasikan di segitiga. Jadi semakin besar bukaan segitiga, maka semakin panjang. Misalkan seperti ini. Puncaknya misalkan kita ada dua garis nih, alfa. Nah, kalau misalkan semakin lebar lagi, maka semakin pipih dia nanti dengan panjang yang sama. Semakin pipih, maka yang di depan alfanya semakin panjang. Ini kan tadi di sini ya. Nah, ini semakin panjang. Jadi semakin ini ingat aja hubungannya kalau sudutnya besar, sisinya makan besar. Sisi yang mana? Sisi yang di seberang sudutnya ya. Gitu. Jadi itulah mengapa, kenapa Kak, segitiga sama sisi itu semuanya 60 derajat. Itulah mengapa, kenapa segitiga sama sisi, ini kan sama sisi semua ya. Ini kenapa ini 60 derajat, kenapa ini 60 derajat, kenapa ini 60 derajat, karena apa? Karena semua sudutnya sama besar. Kalau semua sudutnya sama besar, maka sisi di seberangnya sama juga. Mereka membuka bukaan yang sama besar seperti itu. Bukanya sama besar. Itu. Makanya jadi ini juga uniknya adalah kalau kita perbesar nih, kita dilatasikan, maka 60 derajatnya tetap, tapi bukanya semakin besar gitu. Jadi hanya ukuran dari segitiganya. Semakin besar panjangnya, asalkan sudutnya tetap 60 derajat, itu nggak masalah.
gitu. Kak ini kan makin panjang Kak, harusnya kalau makin panjang, tadi kan di awal Kakak bilang semakin panjang itu berarti sudutnya makin gede Kak. Tapi kalau ini enggak Kak, ya karena itu uniknya segitiga gitu. Makanya nanti ada aturan lagi kalau dalam satu segitiga total sudutnya berapa Sisil? 180. Iya, benar. 180 derajat ya, gitu. Jadi, bagaimanapun bentuknya, karena segitiga itu tertutup ya. Jadi, ada 3 sudut dalam segitiga. Nah, jumlah atau totalnya 180. Mau gimana pun kita ubah-ubah, tetap 180. Gitu. Contohnya seperti ini ya. Kalau misalkan kita perbesar, maka harusnya semakin panjang, sudutnya makin besar. Harusnya lebih dari 60, tapi enggak. Gitu. Seperti itu ya. Nah, ini tentang sudut. Nah, jadi karena kita tahu sudut itu terbentuk karena ada 2 ruas garis atau 2 garis atau lebih, maka ada suatu sifat ya, ada suatu sifat yang eh, mendasar banget dan ini harus tahu gitu. Ya, kalau ini lebih penerapannya ke anak IPA ya, karena anak IPA tuh belajar fisika, fisika ya, terutama fisika. Fisika tuh banyak tentang geometri yang seperti ini gitu. Jadi berguna banget. Tapi kalau anak IPS mungkin, kalau nggak tahu ya, tapi mungkin kayaknya nggak ada ya penerapannya. Tapi kita belajar ya, karena ini hal mendasar dan ini materi SMP kelas 7, SMP 1. Kita ambil 2 garis yang sejajar. Nah sekarang kakak nanya dulu, sejajar artinya apa Cecil? Sejajar artinya apa? Sejajar berhadapan sama besar. Sejajar itu sejajar sama apa ya? Berhadapan gak sih Kak sejajar tuh? Oke. Oke, berhadapan terus? Berhadapan tapi tuh nilai apa sih? Nilai jaraknya itu sama atau gimana ya? Oke, maksudnya jarak tiap titiknya sama gitu ya? Iya. Oke. Jadi gini, intinya kalau ada kata sejajar, ingat aja, sejajar itu artinya tidak pernah berpotongan. Itu ingat aja. Sejajar artinya tidak pernah berpotongan. Karena dia tidak pernah berpotongan, maka sudutnya atau kemiringannya sama kalau dalam bahasa garis ya, gradiennya sama atau kemiringannya sama, sama-sama miring. Kalau di sini sama-sama mendatar, sama-sama mendatar. Jadi nggak pernah berpotongan. Kalau kita panjangkan terus sampai ujung dunia, dia nggak pernah berpotongan, lurus terus bareng-barengan gitu. Kalau seperti ini sejajar Kak, sejajar. Tanda sejajar itu adalah tanda panah yang sama, gitu ya. Artinya apa? Artinya terus ini terus juga dan tidak pernah berpotongan gitu. Dan jarak antara kedua garis ini biasanya kalau kita bahas sudut itu tidak kita hibahkan ya, kita abaikan saja gitu. Karena seberapa besar jaraknya kita hanya cek sudutnya gitu. Gitu ya. Jadi tidak pernah berpotongan kalau kata sejajar seperti itu. Bukan masalah jarak kita. Ya, tapi masalah dia tidak pernah berpotongan. Itu ya. Nah, itu kata sejajar harus diingat gitu ya. Sejajar artinya nggak pernah berpotongan. Terus gitu bareng-barengan sampai akhir hayat. Gitu. Nah, sekarang kita tarik lagi satu garis sembarang. Garis yang sembarang. Misalkan seperti ini, sub. Nah, dari sini nanti kita bisa membuat sifat-sifat dari sudut gitu ya. Karena ini kan kalau kita lihat, oh ini ada 2 garis. Kalau ada 2 garis, maka ada sudut. Oh ini sudut, ini sudut, ini sudut, ini sudut. Nah, seperti itu. Ini juga sama, Kak. Ada 2 garis. Ini sudut, sudut, sudut. Jadi intinya sudut itu antara 2 ruas garis. Seperti itu. Ada 2 bukaan. Itu kita namakan sebagai sudut. Nah, kita punya beberapa sifat di sini. Ini banyak banget. Dan nggak harus diingat namanya, cuman harus diingat hubungannya ya gitu, hubungannya harus diingat gitu. Jadi misalkan di sini kakak punya alfa. Alfa itu bisa berapapun ya, bisa 30 derajat, bisa 100 derajat, bisa 360 bebas. Tapi di sini kalau dilihat dari gambarnya dia lancip ya. Lancip berarti kurang dari 90 derajat gitu. Kalau di sini alfa, maka di sini juga alfa. Itu harus diingat yang pertama. Hubungan seperti ini namanya apa? Hubungannya adalah kakak lupa namanya, dalam berseberangan ya.
dalam, atau berseberangan di dalam, atau sama lah. Ini sebenarnya nggak ada seberang atau seberang. Ada E-nya nggak, Cecil? Kenapa Kak? Seberang atau seberang? Seberang. Nggak ada E-nya ya? Itu ya. Kayaknya ada E-nya deh. Kalau bakunya ya nggak sih? Coba kita cek KBBI. Ayo sekalian kita belajar PPM nih. Bentar aja kok KBBI ini, bentar aja. Seberang. Oh iya benar. Seberang ada E-nya ya. Nggak ada E-nya. Seberang. Dalam berseberangan ya. Gitu. Kak Wi, kenapa bisa seperti ini, Kak? Ini seperti kita membalikkan gitu. Ibaratnya ini kita potong nih. Kita potong. Terus ini kita puter sam gitu. Kita putar kan kita kelihatannya seperti ini nanti. Garis yang ini arahnya ada di ke situ. Nggak masalah, asalkan masih tetap sejajar gitu. Jadi nanti kan seperti ini ya. Kalau diputar seperti itu, ini tetap seperti, ya nggak sih? Ya, tetap seperti ini ya. Tetap seperti itu dengan sudutnya jadi yang ini, gitu. Nah, perhatikan kalau ini, potongan yang ini dengan potongan yang ini sama. Makanya di alpanya sama gitu ya. Karena ini hanya dua garis, ada dua garis terus dipotong gitu. Jadi itu sama besar. Kenapa sama besar? Ya seperti ini. Kalau kita balik sebenarnya sama nih, yang warna hitam dua, kotak kakak kotakin, sama besar. Dan nama hubungannya adalah dalam berseberangan, seperti itu. Sampai sini paham, Cecil? Kenapa yang sama itu garis yang apa sih? Mhm. Itu yang di sebelah kiri bawah, Kak. Kenapa nggak yang di sebelah kanan atas? Maksudnya gimana? Kan kata kakak Mhm. sudut yang di sebelah kanan bawah itu sama yang di sebelah kiri atas, yang berseberangan itu kan sudutnya sama ya, Kak? Yang ini dengan ini? Iya. Kenapa samanya dengan yang di bawah situ, kenapa nggak yang di atas, yang di sebelah kanan atas itu, Kak? Kenapa nggak ini maksudnya? Iya. Nah, itu juga sama. Itu sifat, ya itu sama, benar sama juga. Dan itu namanya, itu namanya bertolak belakang. Itu sifat yang berikutnya sih sebenarnya. Sama juga. Kenapa? Kalau kita, ya itu lebih gampang yang kelihatannya ya. Ya karena Cecil nangkepnya langsung, Kak, kalau ini kan langsung sama aja, Kak. Ini kan potongan yang ini sama dengan potongan yang ini juga. Ya benar, benar. Itu namanya sifatnya bertolak belakang ya. Ini juga sama alfa. Tapi kakak buat gimana ya? Kakak hapus yang di sini ya. Oke, sama, benar, benar banget, itu namanya bertolak belakang. Kalau di sini alfa, di sini juga alfa. Bukaannya sama kak, gitu. Karena ini kan sejajar, ini sejajar, dan ini lurus. Jadi bukaannya sama, ya bukaannya sama. Kalau seperti ini namanya sehadap ya, sehadap. Nah, kalau tadi kan kita dapat nih dari dua sifat ini, oh kalau ini dengan ini sama dalam berseberangan. Kalau ini dengan ini sama-sama menghadap hal yang sama, bukaannya sama besar. Nah, terus tadi kan kita punya, oh di sini juga sama Kak, sama-sama alfa. Nah, kalau hubungan dua ini, Kakak gambarin ulang, hubungan dua itu, ini alfa, ini juga alfa. Nah, ini namanya apa? Bertolak belakang. Bertolak belakang. Gitu. Jadi nggak usah hafal nama-namanya, tapi sifatnya aja diketahui. Gitu. Ya. Jadi ini alfa, di sini juga bakalan alfa. Seperti itu. Nah, terus lagi ya. Oh ya, ada hubungan Kak. Kalau ini gimana Kak? Tadi kan kita punya ini alfa, ini garis. Kita punya alfa. Oke, ini sama nih alfa, ini sama nih alfa. Ada yang belum diketahui nih. Misalkan ini beta. Nah, beta itu gimana caranya? Cecil tahu nggak? Yang beta sama kayak yang alfa juga nggak sih, Kak? Ya kan kalau beta kan berarti yang di sebelah kiri atas sama yang di sebelah kanan bawah. Oke, benar. Berarti ini maksudnya, benar nggak? Iya, Kak. Nah, oke. Jadi kakak nanya, apa hubungannya alfa dengan beta? Ada nggak hubungannya? Tahu nggak? Hubungan antara si alfa sama beta, Kak. Nggak tahu, Kak. Oke, ini maaf. Aduh.
Kayaknya mau ganti akun YouTube nih. Maaf ya. Jadi enggak. Jadi gini, satu garis lurus itu sudutnya berapa, Sasil? 180. Berarti hubungan alfa dengan beta apa? Baik kita melihat seperti ini garisnya, Pengalihkan. yang ini, baik yang ini, yang ini, yang ini bebas. Karena lurus, garis itu lurus gitu. Jadi apa hubungannya? Pengalingkaran, Kak. Iya, artinya Nilai apa? 180. Artinya alfa tambah beta jadi 180 derajat. Itu hubungannya ya, itu jangan dilupakan. Jadi baik yang di sini, baik warna hitam, baik yang di sini, garisnya ini. Ya boleh, itu juga 180. Ini lurus juga boleh. Yang ini juga boleh, bebas. Nah, sekarang kakak nanya nih, yang ini itu alfa atau beta? Beta. Beta, benar ya. Kalau di sini beta, maka di sini juga beta. Dan di sini jadinya alfa, seperti itu. Oke, udah paham ya? Jadi, kalau misalkan nih, kan kita udah tahu ya alfa plus beta itu 180 derajat. Sekarang kakak nanya sama Cecil, kakak kasih contoh yang lain seperti ini. Sap, di sini kurang lurus ya. Kalau di sini 30 derajat, maka di sini berapa? 150. Kenapa 150? Kan ini alfa, terus di atasnya berarti beta. Nah, ya benar. Ya, karena kita punya hubungan apa tadi? Alfa plus beta 180 derajat. Artinya manakah ini alfa, yang ini beta, yang ini yang kita cari. Dengan hubungannya dia apa? Jadinya alfa plus beta 180. Kalau A-nya 30, maka betanya 150 derajat. Nah, hubungan yang seperti ini sebenarnya nggak usah nama sih ya, tapi yang penting paham aja. Hubungan seperti ini namanya sepihak dalam. Sepihak dalam gitu ya. Nah, sekarang kan nanya lagi sama Cecil. Mirip-mirip. Kalau di sini 30 derajat, maka di sini berapa? 150 juga. 150 juga. Kenapa? Alfa plus beta. Iya, karena yang bawah ini, yang 30 ini kalau digambar ini si beta. Yang ditanya itu si alfa, seperti itu. Jadi alfa plus beta 180 derajat ya, nanti betanya dapat alfanya dapat 150. Jadi intinya untuk mencari hubungannya ya sebenarnya basicnya dari sini. Dari satu garis 180 derajat. Intinya itu. Terus nanti dimodif-modif aja seperti itu ya. Nah, kalau yang seperti ini namanya sepihak luar. Jadi kalau satu di dalam, satunya di luar seperti itu. Ya, itu nama buatan orang aja sih, yang penting paham aja ya, seperti itu. Oke, sekarang kakak tambahin satu garis lagi. Sub, seperti itu. Ini alfa. Kakak nanya Cecil, ini berapa? Misalkan ini beta deh. Ini beta ya. Nah, ini berapa? Alfa atau beta? Alfa. Alfa. Kalau di sini? Beta. Beta. Kalau di sini? Beta. Beta. Kalau di sini? Alfa. Alfa. Kalau di sini? Alfa. Alfa. Kalau di sini? Beta. Beta. Udah lancar lah ya. Kalau di sini? Beta. Beta ini? Alfa. Alfa ini? Beta. Beta ini? Alfa. Udah lancar lah ya. Oke. Jadi yang ada lagi, kalau misalkan ada dua garis seperti itu, sub, kalau ini 30 derajat, kakak nanya, ini berapa? 150. 150. Dari mana? Kok bisa tahu 150? Alfa plus beta. Alfa plus beta. Karena itu apa, Kak? Karena di sini betanya 30. Yang ditanyakan apa? Alfa. Oh, kita punya hubungan alfa plus beta 180. Jadi itu aja intinya, melihat apakah itu sama. Kalau nggak sama, ya pakai hubungan alfa plus beta 180 derajat. Gitu aja. Udah paham, Cecil? Udah, Kak. Oke, jadi jangan dihafal posisinya, tapi dijabarin satu persatu. Oh, ini alfa juga, ini alfa, ini alfa, ini alfa. Gitu. Oke.
Ya, kayaknya segitu aja kalau geometri sudut. Coba kita bahas. Cecil udah coba latihan soalnya? Soal yang geometri, Kak. Iya, yang ini. Belum. Belum, Kak. Belum, nggak apa-apa. Soalnya dari kakak udah siapin sebenarnya, cuman karena kemarin ada halangan, jadi nggak jadi kelasnya. Cuman kakak udah upload ke Drive gitu. Oke, nggak apa-apa. Kita coba nomor satu. Mau Cecil buat dulu atau kakak bahas? Aku dulu deh, Kak. Oke, boleh. Ini basicnya. Jadi basicnya ingat apa tadi hubungan sudut dengan sisi gitu. Itu keluarnya di UTBK 2019. Basic banget sih, Mak. Yang D, Kak. ND. Oke, bentar. Jadi apa hubungannya tadi? Semakin besar sudut, maka sisi seberangnya semakin gede. Jadi 95. Oke, ini 45, ini 95, ini berapa Cecil? 40. Kenapa 40? 95 tambah 45 kan 140. 180 kurang 140 jadi 40. Ya, karena satu segitiga itu total sudutnya 40 derajat. Nah, tadi ingat hubungan antara sudut dengan sisi, semakin besar bukaannya semakin panjang. Berarti di sini yang paling besar sudutnya 95 derajat. Maka yang paling panjang itu yang di sini seberangnya. Yang semakin besar bukaannya yang semakin panjang gitu ya. Nah, jadi Y paling besar di sini. Y nomor satu, Y gitu ya. Yang kedua apa? Kedua besar itu sudutnya 45 derajat. Nah, 45 derajat sisi seberangnya yang dibukanya itu si Z. Jadi urutan kedua sisi panjang itu Z. Yang ketiga, yang paling pendek atau paling kecil bukaan sudutnya 40 derajat, maka seberangnya si X. Si X itu yang paling pendek. Seperti itu ya, jadi X. Jadi urutannya gimana? Y itu paling besar, Z itu di tengah, X itu paling kecil. Jadi bisa kita tulis Y paling besar, lebih besar dari Z dan lebih besar dari X. Tapi di soal di opsinya dibalik ya, dibalik. Jadi X paling kecil. Di X, Z, Y. Jawabannya yang A ya harusnya Cecil. Iya, Kak. Oke, paham? Paham, Kak. Salah di mana tadi? Salah di menentukan yang lebih besarnya. Oh, oke. Sekarang udah paham ya? Udah. Oke, ya lanjut nomor. Nah ini. Kalau ada tanda seperti ini, maka mana yang sama besar sudutnya? Ini kan tandanya sama panjang ya. Sama panjang berarti sudutnya ada yang sama nih. Mana yang sama? BC sama CD. Oke, boleh. Ya, BC itu kan sisinya ya sama panjang. Sudutnya yang mana yang sama besar? Kakak kasih nama nih. Misalkan nih sudut X, ini Y, ini Z. Nah, mana yang sama besar sudutnya? Sudut X sama sudut Y. Ya, benar. Karena di seberang ini seberang ini ya. Jadi yang sama itu X dan Y. Oke, coba. Sisil mau coba dulu? Boleh deh, Kak. Oke, coba.
Gimana Cecil? Dapat? Lagi tinggal nyari yang itunya sih Kak, yang segitiga apa sih namanya? Yang ABD. bukan Kak, yang segitiga yang ada sama sisinya itu udah ketemu. Tapi Mhm. yang di bawah dua itu Kak belum ketemu. Yang X sama satunya lagi tuh yang di seberang, Ini. ya itu belum ketemu. Oh, oke. Kakak tunggu ya. Aku bingung nyarinya Kak. Oke, kakak kasih clue ya. Kakak kasih clue. Ini udah dapat belum nih yang warna merah ini? Udah Kak. Nah, kalau udah, apa hubungan ini dengan ini? Ayo. Nah, Oh iya iya. coba dulu ya. Hasilnya 29 bukan Kak? Oke, yuk kita cek. Tadi ini Kiangki kan 50 derajat, ini 50 derajat, timpa aja ya, ini 50 derajat. Dan karena yang warna merah ini dua biji ini sama besar sudutnya. Kenapa? Ya karena sama sisi. Ya, dia bukaannya sama besar gitu. Bukaannya sama besar berarti sudutnya sama besar. Nah, kalau ini 50 dengan sifat satu segitiga itu, segitiga berarti di sini segitiganya BCD ya. Nah, segitiga BCD ini eh, ya semua segitiga ya. Maksudnya segitiga itu total sudutnya 180. Nah, supaya ini kan udah 50, sisanya 130. 130 kita bagi dua. Kenapa? Karena ini sama besar. Jadinya ini 65 derajat, ini 65 derajat ya. Kurang jelas nih 65 derajat. Nah, seperti itu. Nah, terus si P udah diketahui. Nah, P itu nggak usah dicari lagi. Ini udah diketahui 36 derajat. Nah, ini belum diketahui. Nah, tadi yang Cecil bingung di situ. Itu pakai yang ini. Apa itu? Satu garis ya. Karena AC itu katanya apa? Titik A itu perpanjangan ruas garis BC. Nah, BC itu ruas garis, terus dipanjangin lagi. Ya, masih lurus kan? Masih lurus, gak bengkok gitu. Karena cuma dipanjangin doang. Jadi masih satu garis nih. Satu garis berarti 180 derajat gitu. Kalau di sini 65, maka supaya 180, maka di sini harus 115. Gitu. Nah, kalau di sini 115, ini 36, perhatikan segitiga yang, kan ada segitiga yang ini ya. Ini segitiga yang ABD namanya, segitiga ABD. Nah, total segitiga itu sudutnya harus 180. Ini udah 36, ini udah 115, kalau dijumlahin berapa? 151. 151, ambil 180 dikurang 151, jadinya 29 derajat. Ya, benar. Jawabannya yang B. Udah paham, Cecil? Udah Kak. Oke. Eh, ya, jangan lupa kalau segitiga yang paling besar juga ada ya, jadi segitiga ini. Coba kita cek kebenarannya. Benar nggak? Segitiganya berarti sudutnya yang mana sih? Yang ini, yang gede ya, segitiga ACD. Yang ini dengan yang ini ya. Nah, tadi X 29. Si ini udah diketahui Q 50. Ini totalnya berapa? 36 tambah 65 jadi 101. Benar nggak? Ini dijumlahin semuanya jadi 150, benar nggak? 29, ini berarti 130, tambah 50 jadi 180, benar ya? Gitu. Berarti soalnya benar, nggak salah-salahan gitu. Oke, ya kita lanjut ke, nah masih mirip-mirip ya, mirip-mirip. Mau dicoba dulu, Cecil? Atau Ya coba Kak. soal lain? Karena mirip-mirip sih yang tadi, cuma dibalik ke segitiganya. Oh, ya udah, bisa coba soal lain aja. Nomor 4, nah ini agak beda sih. Mau coba? Boleh Kak. Oke, Duh, sebentar.
tertimpa di sini. Mungkin yang kurang jelas nggak? Ini X, ini X derajat. Nah, itu aja ya. Ini A, ini B, C, ini D, ini E, ini F. Ini sama sisi ya.
mau nanya kalau misalkan sudut ada Mhm. 3 huruf itu berarti dia gabungan dari sudutnya itu penjumlahan dari ketiga huruf itu atau cuma huruf depannya doang kayak yang diambil? Yang ini ya. Iya. Oke, itu nama doang ya. Jadi EFD, EFD yang mana sih? Oke, EFD itu ini kayak ada 3 titik. Jadi ini titik, titik, titik. Jadi ada titik E, ada titik F, di sini ada titik D. Kalau kita hubungkan EFD kan kayak gini ya. Berarti sudutnya sudut mana? E, F atau D? F. Yang F. Nah, benar. Jadi kalau EFD lihat tengahnya doang gitu ya. Kalau ada pernyataan sudut 3 huruf, lihat tengahnya. Berarti EFD, yang mana yang 68 yang F? Berarti yang ini ya. Gitu. Paham? Paham Kak? Terima kasih.
Bingung, Kak. Bingung. Oke, nggak apa-apa. Yang penting udah dicoba ya. Oke, yuk kita cek. Em, banget ya. Oke. Segitiga BEA atau ABE harusnya. ABE berarti yang ini ya. Ini katanya apa? Sama kaki BA sama dengan EA. BA sama dengan EA. BA yang mana ini? EA yang ini. Oke. Oh, enggak ini ya. Ya. Berarti kalau itu sama besar, maka ada sudut yang sama besar. Yang sama besar berarti sudut yang ini dengan yang ini ya. Oke, itu sama besar. Oke, terus apalagi katanya? Titik C terletak pada garis perpanjangan AB. AB ini ruas garis. Dipanjangin gitu. Masih satu garis yang sama. Titik C di sini. Oke, dipanjangin. Terus titik F terletak pada AE. Oke, ini titik F-nya. Titik D adalah titik potong antara FC dan BE. FC kan ini, sap gitu. BE yang ini. Nah, mereka berpotongan. Perpotongannya kita namakan di soal ini namanya titik D gitu ya. Oke, apalagi jika A 54 derajat, berarti yang mana yang ini ya? Ini 54 derajat, maka dan EFD tadi kakak udah kasih tahu ya, yang ini 68, sap. Terus apa katanya? Maka X adalah berapa? X itu yang ini. Oke. Nah, sekarang ini cukup gampang. Ini kok kehapus ya. Nah, ini yang warna merah tadi sama besar ya. Nah, lihat segitiga ABE atau kalau di soal katanya BEA sama ya. ABE, BEA. Nah, itu segitiganya tadi sama sisi ini dengan ini. Maka sudut yang sama besar itu yang warna merah tadi, yang ini ya. Yang ini dengan yang ini. Nah, kita udah tahu satu sudutnya 54. Nah, total sudut dalam satu segitiga itu 180. Nah, udah ada 54, maka sisanya berapa? 126. 126 ini kita bagi dua, jadi 61 di sini, ini 61, ini 61 juga ya. Oke. Nah, kalau kalau sampai sini paham, Cecil? Paham, Kak. Oh, itu Oke, bukan 63, Kak. 63 ya. Sebentar. 54, 180 kurang 5, 126. Oh, 63 benar ya. 126 dibagi 2, 63. Oke, kalau gitu apalagi yang bisa kita cari, Kak? Ini yang paling gampang, ini ada tiga sudut ya. Ini dengan ini kan satu segitiga ya. Ini kan satu segitiga juga. Mau segitiga bentuknya apapun, tetap totalnya 180. Tadi ini udah yang warna merah itu 63, yang tadi F udah diketahui 68, maka ini berapa? Berarti 63 tambah 68 berapa sih? 131 ya. 131 sisanya berapa? Supaya 180, 49 ya. Maka ini 49 derajat. Gitu. Nah, kalau ini 49 derajat, perhatikan kalau ini itu kan satu garis lurus, benar nggak? Benar ya? Iya, Kak. Berarti kalau ini berapa jadinya? Yang di bawahnya, Kak. Mm-mm. Beda. Eh, Jadi berapa tuh? jadi 131 yang di bawahnya. Ya, benar. Ini 131 derajat. Perhatikan lagi, X dengan 131 kan satu garis juga nih. Nah, berarti X-nya berapa? X-nya 49 ya, Kak? 49 derajat. Gitu. Jawabannya yang E. Udah paham, Cecil? Paham, Kak. Oke. Cecil nge-stuck di mana tadi? Aku aku lupa, Kak, kalau misalkan itunya ada tanda sama sisi. Jadi aku nge-stuck Oh, sama segitiga yang, kaki. iya sama kaki. Yang ini ya berarti ya. Yang Iya, 63 itu sama besar gitu ya. iya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut ke ya ini nomor 9. Mau dicoba dulu, Cecil? Boleh deh, Kak. Oke.
Yang D bukan, Kak. Yang D, 110. Yuk kita cek. Segitiga ADC katanya sama kaki. Sama kakinya AC sama dengan DC atau CD. AC yang mana sih? Yang ini. DC yang ini. Nah, berarti kalau itu sama panjang, maka sudut yang sama besar itu yang ini semua dengan si P gitu ya. Oke. Apalagi katanya. Titik B terletak pada ruas garis AC. Oke. Jika P 65 derajat, ini 65 derajat, Q-nya 20 derajat, oh ini kecil ini 20 derajat, maka nilai X berapa? Oke. Kalau ini 65, ini kan tadi yang warna merah ini kan sama besar ya. Jadi ini semua 65. Karena Q-nya 20, maka sisanya berapa di sini, Cecil? 45. Benar, ini 45. Perhatikan kalau segitiga ABD ini kan segitiga ya. Kalau segitiga maka total sudutnya 180. Yang ini yang atas tadi udah 45, yang bawah ini 65. Sisanya di sini berapa jadinya? 110. Sisanya 70 derajat ya, benar? Nah, perhatikan kalau 70 derajat ini dengan si X, satu garis lurus. Jadi kalau ini 70 maka X-nya 110. Untuk satu garis itu kan 180 ya. Jadi totalnya kalau 170 satunya lagi 110. Jawabannya D. Udah paham, Cecil, sampai sini? Udah, Kak. Oke, mau soal lagi? Boleh deh, Kak. Oke, yang mau yang ini, yang pilgam ya, coba. Yang ada jawabannya langsung deh. Nah ini yang 2020. Nah, mau dicoba dulu, Cecil? Itu aja deh, Kak. Langsung aja. Dibahas. Ya, langsung dibahas. Oke, nggak apa-apa. Ini X derajat, ini 130 derajat, ini 42 derajat. Oke, apalagi katanya. Nah, garis A sejajar dengan garis B. Nah, ini sejajar nih. Sap, gitu. Tuh udah ada tandanya juga, tanda panahnya. Ini tanda panahnya ya. Artinya itu sejajar. Artinya nggak pernah berpotongan, lurus terus gitu. Berapa nilai dari X? Udah simpel, simpel aja. Dia nanya X-nya berapa? Mirip-mirip ya soal tahun lalu dengan tahun 2020, mirip-mirip. Cuman mungkin dimodifikasi aja. Nah, cara mencari X gimana, Kak? Ya, tulis dulu apa yang bisa kita dapat. Nah, langsung aja. Ini bisa kita dapat apa? Ini kan satu garis lurus ya. Kalau di sini 42, maka di sini berapa? 180 dikurang 42 jadinya 138. Oke, itu udah ketemu nih. Terus gimana lagi, Kak? Nah, kalau seperti ini kita butuh satu garis atau satu apa ya namanya? Ya, garis bantu lah istilahnya. Garisnya gimana? Yang seperti ini. Yang juga sejajar. Ini agak beda ya memang ya soalnya dari yang 2019. Tapi munculkan ide gitu. Caranya adalah kita buat garis bantu karena udah nggak bisa mau kita apain lagi ini Kak, nggak bisa lagi ya. Kita buat garis bantu yang sejajar juga dengan garis A dan garis B. Kita namakan garis C gitu ya. Karena kenapa harus sejajar Kak? Karena sejajar yang bisa kita pakai sifat. Ingat ya, karena kan yang tadi kita bahas tuh yang seperti ini harus sejajar. Kalau kita potong sub gitu, nah ini bisa sifat. Ada sifat-sifatnya. Oh ini alfa, ini alfa, ini alfa gitu ya. Tapi kalau dia nggak sejajar, ini satu ke sini, satu ke situ, satu ini garis, satu ke situ, agak miring memang. Terus kasih garis ini. Nah ini nggak bisa, nggak ada sifatnya, karena tidak sejajar. Jadi itu hubungan sudut di antara dua garis yang sejajar. Ingat ya. Nah ini juga sama. Jadi mengapa kita munculkan sejajar dengan A dan B supaya bisa kita pakai sifatnya. Nah ini kehapus kayaknya nggak terpakai ya. Tapi nggak apa-apa sih. Nah perhatikan Cecil, ingat kalau di sini 42 kita namakan alfa boleh. Ini yang kita namakan beta boleh. Kakak nanya dulu sama Cecil. Yang ini berapa? Alfa atau beta? Yang mana, Kak? Yang ini. Yang itu alfa. Apa? Ini alfa. Alfanya berapa? Tadi 42 derajat. Kita langsung tulis ya. Jadi di sini
42 derajat. Nah, karena totalnya tadi itu yang gede itu 130 kan kita udah pecahkan, kita bagikan. Oh, kita tahu tuh yang bagian kecil yang bawah itu 42. Jadi kita tulis gimana ya? Gini ya, kita buat tanda panah ya, ini 42 derajat. Maka yang ini berapa yang atas, Cecil? 88. Ya benar, 88 derajat. Perhatikan lagi, ini garisnya sejajar A dengan C. Perhatikan, kalau di sini 88, maka ini berapa? 88 juga. 88 juga, gitu. Karena apa? Sifatnya apa? Sehadap ya. Jadi ini 88 derajat juga. Seperti itu. Jadi soalnya memang agak beda, idenya harus dimunculin. Ini gimana Kak supaya bisa dapat tarik satu garis yang sejajar dengan A dan B, seperti itu. Jadi jawabannya yang D ya. Agak beda sih, memang agak butuh ide gitu. Sampai sini paham, Cecil? Paham, Kak. Oke, ya. Itu ada 18 soal. Kita bahas sedikit, nggak apa-apa. Bisa dicoba dulu. Ya, kayaknya kita ketemu sampai sini aja. Berarti sementara pengumuman SNM-nya kapan, Cecil? 29 Maret, Kak. Oh, akhir bulan ini berarti ya. Oke, berarti nggak ketemu dulu sama kakak ya. Setelah, oke. Kita kan udah 10 pertemuan. Kemarin Cecil di TF 10 juga kan? Oh iya, Kak. Ya, jadi kita ya udahan dulu sampai sini. Nanti kalau memang mau lanjut, kabarin aja. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Oke? Ya, kakak tunggu kabar baiknya di SNMPTN ya. Good luck. Ya, semoga beruntung ya. Semangat belajar, Cecil. Oke, sudah boleh live. Kita jumpa kapan-kapan ya. Kalau ada kesempatan kita ketemu lagi. Baik, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak. Sama-sama, Cecil. Maaf ya, kalau misalkan pas itu aku suka lewat atau gimana. Nggak apa-apa, namanya belajar kan. Nggak apa-apa, santai aja. Terima kasih, Kak. Izin live ya, Kak. Oke, boleh. Sama-sama.